posisi. Terus yang dari bagian lain apa yang ngajar lagi? Ya. Baik. Saya coba merecall kembali. Tapi sebelumnya ada beberapa yang mau saya sampaikan sebelum kuliah. Kita kuliah sampai jam 10.50 ya, bisa cepat aja ya. Mohon maaf kalau nanti kuliah secepat. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan angkat tangan saja. Gak apa-apa ya. Yang mau permisi keluar juga ya. Tapi tolong suaranya jangan terlalu keras. Nanti konsentrasi saya hilang. Gak tahu saya mau diberikan apa. Ya. Oke ya. Sepakat ya. Baik. Anda sudah masuk tentang masalah di bagian kebidanan, ya. Itu kita harus recall kembali organ-organ apa yang ada di bagian tersebut. Nah, saya akan coba mengulang sedikit tentang perubahan apa yang terjadi pada ibu hamil, ya, ibu hamil. Bayangkan ada yang sudah hamil di sini? Belum ya? Mana yang ada? Jangan dulu ya. Ya. Baik. Tapi yang bakal hamil, nah ini soal nih. Yang mau hamil, perubahan fisiologi apa yang akan terjadi pada ibu-ibu hamil? Ya. Jadi anestesi pada ibu hamil ini agak sedikit berbeda dengan anestesi pada pasien-pasien yang lain. Kenapa? Karena pada anestesi pada ibu hamil ini, itu ibu masuk rumah sakit saat melahirkan, ya, saat melahirkan, ya, sehingga apa? Persiapan pramudanya kurang. Jadi sakit-sakit baru datang, ya, kecuali yang operasi seksionnya direncanakan. Saya mau tanggal segini, saya mau tanggal segini, ya, itu baru ada persiapan. Tapi kalau kebanyakan tanpa ada persiapan pramuda. Nah, kemudian yang menarik adalah apa? Untuk pembiusan, kalau di operasi lain kita hanya berpikir pada pasiennya saja. Tapi kalau pada ibu hamil kita berpikir dua. Ada ibu, ada janin yang harus kita tolong dua-duanya. Karena kalau satu perhatian kita hanya khusus pada ibu saja, kita tidak memperhatikan janinnya, nanti janinnya lahir mati. Ya. Jadi pada istri tiba-tiba janinnya sebelumnya bergerak, tiba-tiba pas lahir nggak bernafas lagi, nggak bergerak lagi, bisa. Selanjutnya apa? Ini ada risiko muntah. Risiko muntah. Ibu hamil kan muntah segala macam ya, muntah. Nah kalau muntah ini akan bikin regurgitasi. Regurgitasi bisa masuk ke saluran nafas. Pneumonia, aspirasi pneumonia. Ya. Kemudian kalau kita berikan obat bius, nah ini juga bisa mempengaruhi janinnya. Jadi kalau kita memberikan salah satunya opioid, itu bayinya bisa depresi napas habis itu. Jadi tidak nangis dia. Ketika lahir itu harusnya kan bayi nangis ya. Tapi ketika kita berikan obat-obat anestesi yang terlalu dalam, bayinya nggak nangis. Nah, susah. Kalau bayi nggak nangis, fisiologinya bagaimana? Karena kalau bayi itu kan menghirup nafas pertama saat dia nangis. Nah, kalau nangis ya, di mana dia nafas? Ya, jadi perhatian kita kayak begini. Ya, efek obat itu dapat mempengaruhi janin. Ya. Sekarang lihat anatomi dan fisiologi pada dalam. Berat badan dan posisi. Berat badan rata-rata ibu hamil itu meningkat 17% dibandingkan sebelum hamil. Jadi kalau yang kurus-kurus sekarang nggak apa-apa, santai aja. Ketika hamil berat badan naik. Kalau mau berat badan naik silakan hamil. Ya, oke ya. Kenapa? Karena ini ukuran terus dan isi terusnya meningkat, ya, maka berat badannya akan naik. Implikasinya apa? Kalau berat badan kita naik, maka konsumsi oksigen kita akan meningkat. Jadi kalau berat badan kita besar, konsumsi oksigen juga besar. Akibatnya apa? Preoksigenasi sebelum anestesi umum penting, ya, harus dilakukan. Jadi kalau ibu hamil itu mau operasi, dia harus diberikan oksigen dulu. Karena konsumsi oksigennya
meningkat. Kemudian penusukan spinal atau epidural lebih sulit, badannya lebih besar. Jadi kadang-kadang susah mencarinya. Di mana? Susah. Jadi ada operasi-operasi yang lama baru bisa dibius, ditusuk berkali-kali. Nah itu karena berat badannya besar sehingga rongga spinal atau rongga epiduralnya susah. Kemudian yang terakhir adalah sulit intubasi, badannya besar, maminya juga besar, itu intubasinya kayak masukin tali moskop susah. Ya, jadi kesulitan pada ibu hamil adalah sulit intubasi, ya karena badannya besar. Lihat sistem respirasi, ya. Konsumsi oksigen meningkat 30-40% selama hamil, sehingga respirasi ibu hamil itu ada terjadi normal, wajar, ya. Oke. Kemudian ada pembesaran kapiler pada mukosa hidung, orofaring dan laring, sehingga agak sulit bernapas dan mudah terjadi epistaxis. Jadi karena pembuluh darahnya besar, mukosa mudah berdarah, ya, mudah berdarah. Oke ya, agak sulit bernapas. Kemudian functional residual capacity, tahu nih functional residual capacity, belajar di fisiologi paru. Sudah ada ya, functional residual capacity, expiratory reserve volume, residual volume itu turun, ya. Sehingga apa? Dia mudah desaturasi, mudah oksigennya kurang, kemudian sangat sensitif terhadap obat-obat anestesi, sangat sensitif, ya. Kemudian lihat perubahan volume darah. Volume darah meningkat ya 15% pada trimester pertama. Trimester kedua naik 50%. Trimester ketiga di 55%. Lihat, ini volume darah bukan HB. Ya, volume darah itu plasma, ya, plasmanya itu. Sehingga apa? HB-nya meningkat sedikit, tapi plasmanya meningkat banyak. Akibatnya pada ibu hamil itu ada anemia fisiologis dan hemodilusi, ya, jadi normal, ya, sedikit anemia normal, ya. Justru kalau HB-nya tinggi ada masalah nanti, ya. Kemudian ada faktor pembekuan meningkat, faktor 1, 7, 8, 9, 12 serta hemoglobin itu meningkat, ya. Ini gunanya agar kalau dia dari darah cepat membeku, ya, karena nanti aliran ibu hamil itu akan kekurangan darah, padahal dia sudah anemia, ya. Jadi ini untuk mengisi reservoir vena melindungi ibu dari perdarahannya, ada proses koagulasi. Ini cuma berlangsung sampai 8 minggu setelah melahirkan. Jadi setelah 8 minggu dia akan kembali normal, ya. Oke. Kemudian kardiovaskular, curah jantung meningkat 30 sampai 40%, ya, maksimal sampai kehamilan 24 minggu. Nah, ini kalau pembesaran uterus, maka uterus akan menekan vena cava di bawah, sehingga ada disebut dengan kompresi autokafal pada posisi supine. Jadi kalau ibu terletak, dia tiba-tiba hipotensi. Makanya ibu hamil itu sebenarnya miring-miring atau miring kanan. Karena kalau dia tengah-tengah, udah uterus besar, dia akan menekan aorta yang di bawah, vena cava yang di bawah, maka dia bisa menimbulkan hipotensi. Namanya supine hipotensi sendiri. Kamu sampai sini ya? Ya. Implikasinya hati-hati pada wanita hamil dengan penyakit katut jantung. Wah, jadi kalau ibu-ibunya sudah ada gangguan jantung dari awal, nah ini bisa gagal jantung, ya. 24 minggu kehamilan sama persalinan atau segera setelah melahirkan. Jadi hati-hati, ya. Kenapa? Karena pembesaran dari uterus. Oke, kembali ginjal, diabetes meningkat akibat peningkatan renal plasma flow, nilai blood juga lebih rendah, ya. Nilai urium dan blood yang sama dengan wanita di hamil menunjukkan adanya fungsi ginjal yang abnormal. Jadi kalau ureum ibu-ibu hamil itu memang sedikit rendah. Kalau normal, justru tidak bermasalah, ya, karena harusnya dia lebih rendah. Nah, fungsi ginjal ya. Kalau dia sama dengan yang wanita yang tidak hamil, nah berarti ada masalah di ginjal. Ya, jadi kalau kalian yang hasil darahnya, ureum saya rendah ini dibandingkan yang lain yang hamil ya, berarti dia normal. Tapi kalau ureum saya sama normal, kok dia lain bukan normal itu ya. Jadi belum tentu yang normal itu selamanya normal. Ya, dia perubahan saluran cerna.
Karena adanya anatomi dan hormonal, maka sering timbul esofageal regurgitasi dan aspirasi. Pergerakan saluran cerna pada ibu hamil itu turun, absorpsi makanan turun, sehingga ibu hamil sering merasa selalu kenyang. Ya, selalu kenyang aja, makan dikit aja, kenyang. Kenapa? Karena memang pergerakan saluran cernanya turun. Ya. Ada sekresi hormon gastrin menyebabkan peningkatan dari asam lambung. Bagi anestesi ini bermasalah. Kenapa? Kalau pergerakan saluran cernanya turun, rendah, maka lambungnya itu lambat mengosongnya. Sehingga kalau wanita hamil yang masuk mau operasi, maka selalu kita anggap lambungnya penuh. Kalau bisa jangan dia. Kalau bisa jangan anestesi umum. Kenapa? Karena begitu kita intubasi itu cepat. Ya, jadi tidak hindari. Jadi makanya pada operasi-operasi seksio-sesaria lebih diutamakan regional anestesi, baik spinal ataupun epidural. Tujuannya untuk ini, salah satunya. Paham ya sampai sini ya? Oke. Terlalu cepat? Enggak ya? Saya mau cepat lagi atau mau dilambatkan? Oh, ya. Nah, ini ya, sistem saraf pusat. Jadi karena ada hormon progesteron, maka dia menurunkan MAC, maksimal alveolar konsentrasi. Ya. Dan ibu-ibu hamil itu sangat sensitif, ya, SSP-nya sangat sensitif, sehingga dosis kalau kita berikan anestesi lokal pada spinal anestesi itu harus kita kurangi dosisnya dibandingkan dengan ibu-ibu yang tidak hamil. Ya. Kenapa? Karena dia sangat sensitif. Ya. Kemudian 8 perubahan sistem muskuloskeletal, dermatologi dan mame, ya, hormon relaksin. Ini gara-gara hormon relaksin, ligamentum dan kolagennya turun, maka ibunya lordosis ke depan. Jadi karena hormon relaksin. Jadi ibu itu hamil apa ini ke depan? Ya, ini gara-gara hormon relaksin. Ya, maka lordosis. Ya. Oke. Nah, mame ini membesar, buah dadanya membesar sehingga menyulitkan intubasi. Siapa dapat membesar, intubasi susah. Ada ibu hamil yang maminya besar, justru ada intubasinya. Bukan tidak hamil ya. Hamil yang besar itu susah saya intubasi. Oh ya, bukan. Kalau yang maminya besar, kita kayak masukin laryngoscope susah, ketahan. Ngangkatnya ketahan juga. Akhirnya mana memposisikan? Ya. Jadi kalau punya mami yang besar ya dan ditambah ya. Progesteron, ya, akibat progesteron tekanan intraokulernya menurun, sehingga ibu-ibu hamil sering ada gangguan agak kabur-kabur ya penglihatan saya, ya. Tapi kalau tensinya tinggi, penglihatannya kabur, siap-siap itu mau preeklampsi. Tapi kalau tensinya normal, penglihatannya kabur, itu masih wajar. Kenapa? Ada progesteron, ya. Oke, jadi ibu hamil itu agak kabur. Ya, paham sampai sini ya. Oke. Nah, penilaian preoperatif pada pasien obstetrik. Bagaimana kita menilai pasien obstetrik? Ya, kita harus mengunjungi ada visit preoperatif. Ya, walaupun tadi dibilang ibu-ibu hamil itu datangnya sudah mau melahirkan saja. Ya, kita harus mempersiapkan fisik dan mental secara optimal. Kemudian kita harus merencanakan dan memilih teknik anestesi. Tentukan klasifikasi sesuai pemeriksaan fisik ASA. Kalau di anestesi itu ada ASA ya. Kemudian kita menjelaskan risiko anestesi dan pembedahan dan menjelaskan pengolahan nyeri pasca operasi. Jadi kalau kita visit preoperatif ini yang penting kita siapkan. Yang 5 ya. Oke. Nah, hal penting ya. Pertama, inform consent itu penting sekali. Inform consent. Kemudian konsultasi preoperatif, penjelasan etika preoperatif dan pemeriksaan penunjang. Ya, ini penting pada saat preoperatif kita harus menjelaskan kepada ibu apa yang akan terjadi pada waktu operasi nanti. Ya, kemudian kita harus melakukan penilaian sistem organ utama. Kardiovaskulernya bagaimana? Tensi normal tidak? Ya, tensinya normal tidak? Heart rate normal tidak? Kalau tensinya tinggi segala macamnya, jangan-jangan ini PEP atau cuma hipertensi dengan kebiasaan saja. Lihat pernapasannya, respirasinya bagaimana? Ya. Ada wheezing, ada ronking enggak? Ya, itu harus kita lihat.
Ekskresi ya pembuangannya, konsumsi antikoagulan. Kadang-kadang ibu-ibu dengan sakit jantung itu ada mengkonsumsi antikoagulan. Ada gangguan hematologi yang lain, ini kita harus periksa laboratorium. Kemudian persiapkan kondisi anemia, mungkin kita sedia darah, status gizi kita harus lihat. Dan penanganan kondisi khusus, misalnya ibu-ibu dengan nafsa. Ada juga kan ibu-ibu hamil yang pecandu narkoba. Ya, ada. Kemudian ada implan, mungkin ada implan di sini. Nah itu ya. Misalnya dok, yang konsumsi antikoagulan itu kenapa perlu diatur? Apa kaitannya dengan pendapat? Ya, karena kalau antikoagulan itu kan pengencer darah. Kalau dia makan pengencer darah, kita harus waspada apa pengencer darahnya. Apakah golongan aspilen, apakah golongan nofenol? Karena nanti pada saat kita melakukan spinal anestesi, itu kalau pendarahan buka ya, darahnya nggak berhenti. Jadi kita harus waspada nih, ibu-ibu dengan konsumsi antikoagulan. Biasanya pada ibu-ibu hamil dengan riwayat jantung, ya, dengan riwayat jantung. Atau, nah ini ada atau juga tidak riwayat jantung, tetapi dia pernah keguguran. Nah, jadi kalau ada beberapa kali keguguran, biasanya dikasihkan antikoagulan. Sebabnya apa? Karena darahnya itu mudah membeku, sehingga proses pertumbuhan janin terganggu. Maka pada OG-nya memberikan nah ini kalau ada spilet, ada segala macam, kita harus lihat antikoagulan ini. Ya, kalau perlu kita stop dulu. Oke, baik. Enggak lagi? Ada ya? Sip. Kita lanjut. Ini apa yang kita periksa nih? Anamnesa, identitas pasien, jangan salah-salah. Pasiennya siapa? Ya. Kemudian riwayat penyakit yang sedang atau pernah diderita, karena ini bergantung pada penyulit anestesi. Riwayat konsumsi obat-obatan. Ada obat pengencer darah tidak, ada obat asma tidak. Obat pengencer darah kalau bisa di stop dulu. Kalau obat asma sebelumnya harus kita berikan. Ya. Kemudian ada riwayat alergi tidak. Kita harus tanyakan. Nanti kita berikan obat ini, misalnya dia alergi terhadap antibiotik, kita berikan antibiotik, langsung atau langsung tensinya turun. Nah, susah. Ya. Ada riwayat operasi sebelumnya. Ini penting kita tanyakan kenapa. Kalau dia operasi sebelumnya, apakah ada masalah tidak pada waktu operasi sebelumnya? Karena kalau dia ada masalah, dia cuma bilang gini, tidak ada masalah dok, cuma pos operasi saya masuk ke ICU. Tidak ada masalah, yang masalah ada sesinya ICU. Berarti waktu itu ada pernah kejadian beberapa kali begitu di spinal pasiennya ARES, RJP, bangun lagi. Tahun depan hamil lagi, di spinal lagi, ARES lagi. 3 kali ARES, 3 kali spinal, 3 kali ARES. Enggak kapok-kapoknya ibu itu ARES. Ya kapok anestesinya, besok anestesi yang lain lagi ya. Ya, karena susah. Nah ini yang penting. Kemudian ada umur kehamilan. Nah umur kehamilannya apakah ATRM atau post-TRM atau ya. Kemudian riwayat sakit kepala, gangguan penglihatan, nyeri epigastrium. Nah ini penting kita tanyakan karena bisa saja ibunya jatuh pada impending eklamsi. Sudah belajar kemarin ya, eklamsi ya? Belum belajar eklamsi? Oh sudah belum masalah? Hah? Kuliahnya belum masuk. Tapi pernah dengar eklamsi? Ya ini aja biar senang. Oke, eklamsi, impending eklamsi. Ada riwayat kejang tidak? Jadi kadang-kadang ibu di rumah diantar ke IGD itu, waktu itu memang bangun dia punya. Cuma nanti yang bawa nanti kejang di rumah 3 kali. Nah, so berarti sudah eklamsi. Ada yang kejang bangun, ada yang kejang habis itu nggak bangun, somnolen segala macam. Kalau somnolen kita bisa, kenapa dia kejang sebelumnya? Oh memang hebat. Tapi kalau dia bangun sebelumnya nggak ada informasinya, dia bilang kejang, nah kita kurang awas kalau dia itu ada eklamsi. Ya, eklamsi itu TTIK naik, bahaya. Kemudian ada perdarahan atau juga perdarahan. Dia pada pasien solusio plasenta dan plasenta previa. Solusio plasenta. Kalau solusio plasenta nyerinya sangat sakit sekali. Nyeri sekali itu. Solusio plasenta itu nyeri sekali, tapi perdarahannya sedikit. Karena perdarahannya tersembunyi di belakang plasenta. Ini mas solusio plasenta, tapi nyerinya hebat. Cuma perdarahannya sedikit. Beda dengan plasenta previa. Plasenta previa dia nyeri, tapi perdarahannya banyak sekali. Kenapa? Karena plasenta berada di segmen bawah rahim. Begitu dia kebuka,
segmen warai, plasenta yang kebuka, darahnya banyak keluar. Nah, jadi kalau darahnya banyak keluar, berarti plasenta via. Tapi kalau dia nyeri hebat sekali, jangan-jangan solusi plasenta. Ya, paham ini. Ya, ini yang harus diawasi. Ya, ada tidak? Kita pendarahan juga. Oke, kemudian kita periksa fisik, KU, kesadaran, tekanan darah, dan normal lah segala macam. Lihat ada anemia, ictering, udem, sesak napas tidak. 6B, ini yang penting nih, 6B. Lihat brain, ya. Kesadaran bagaimana? Nafas bagaimana? Darah, tekanan darah, bunyi jantung, irama, ukuran. Tulang, bentuk tulang, apakah ada skoliosis atau gibus? Karena kalau dia skoliosis, waduh, itu sebenarnya susah nih tahu. Apalagi kalau dia pendek gitu ya. Itu tulangnya aja di belakang udah begini rapat gitu. Jadi nggak ada lagi mau celah mau masuk. Nah, tulang pendek ada orang yang pernah lihat orang kecil gitu ya. Nah itu juga jangan bilang hanya tulangnya saja, fungsi pernafasan itu terganggu. Jadi begitu kita induksi dia disaturasi. Makanya harus kita perhatikan juga. Di anestesi harus perhatikan. Jadi kalau anestesi itu punya dari ujung rambut ke ujung kaki, depan dan belakang dari. Ya, bladder, jumlah urin, warna keluar darah dan dari vaginal. Kita harus tanyakan ini. Kemudian saluran cernanya, makan minum terakhir jam berapa? Ya, makan minum terakhir jam berapa? Ada muntah tidak? Besar kehamilannya berapa? Ya, ini harus kita nilai. Kemudian pemeriksaan penunjang ada laboratorium, pemeriksaan darah lengkap, fungsi pembekuan, fungsi hati, ginjal, dan ronsen torak kalau ada indikasi. Tapi tidak semua ibu hamil harus ronsen torak ya. Kalau ada indikasi saja. Misalnya apa? Oh ada riwayat batu-batu segala macam, itu harus kita ronsen torak. Siapa tahu COVID, susah kan? Ya. EKG kalau ada indikasi saja, jadi tidak rutin. Jadi ronsen torak dan EKG ini pemeriksaan yang tidak rutin. Hanya kalau ada indikasi saja. Oke. Kemudian periksa suara janin. Nah ini kan koordinasi dengan objeknya atau bidannya. Apakah regular atau irregular? Gawat janin atau tidak? Ya, gawat janin atau tidak? Oke. Jadi kita harus segera. Jadi kalau jantungnya sudah akselerasinya cepat, kemudian atau deselerasi, atau sudah mulai gawat janin, kita harus operasi situ segera. Ya. Persiapan puasa 6-8 jam, 2 jam minum air putih atau air gula kalau erax. Erax kau lihat. Yang sekarang ini lagi erax. 2 jam itu minum air putih juga. Ya. Tapi puasa makan padat itu 6-8 jam. Kenapa 8 jam? Karena pengosongan lambungnya terlambat. Ya. Lambat. Kita berikan antacid, kalau dia operasinya situ berikan antacid atau H2 reseptor antagonis atau berklaim misalnya sodium bikarbonat, berikan metoclopramid. Gigi palsu harus dilepas karena siapa tahu nanti kita akan membuka intubasi. Gelang cincin dibuka karena nanti diambil sama roka. Tidur diambil ya. Gelang cincin siapa tahu ada besi nanti kita pasang kotak bakar. Ya, bakar. Ya. Jangan pakai lipstik ya. Dan tapi saya sering lihat ibu-ibu hamil itu datang apalagi ibu muda tuh. Lipstiknya tebal-tebal. Tambah seksi dia waktu mau operasi. Saya pusing. Kenapa pusing? Nanti kalau dia abdul saya nggak tahu nampain. Merah aja padahal udah biru. Mungkin merah, padahal bisa saturasi gitu. Jadi sih begini apa gitu ya. Maka kalau mau operasi, semua ada pusing bedah dan segala macam nggak usah lah pakai bedah. Natural saja. Ya. Saya suka lihat natural, ya. Karena kalau listrik dia ambil saya tahu, ya susah, ya. Kalau terjadi senosis, ya tidak pakai listrik. Kebersihan diri. Jadi kalau mau operasi mandi dulu dong. Ada yang termandi loh, bau susah. Dia harus mandi dulu, ya. Karena kenapa? Bukan karena anestesinya sensitif terhadap bau, bukan. Nanti infeksi, ya. Jadi persiapan mandi dulu. Kapan perlu mandi kebab, biar harum. Nah itu lebih aman, ya daripada pakai lipstik, ya. Oke, teknik anestesi pada seksi sesarian. Tadi sudah ya preparatif ya. Sekarang kita masuk pada teknik. Wah cepat sekali. Sekarang dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Preoperatif. Jadi kunjungan preoperatif itu kita harus lihat, ya. Oke. Ya.
Kalau gigi goyang itu belum ditanyakan Pak. Itu dangdutan berarti. Giginya dangdutan. Enggak. Gigi goyang. Gigi goyang mau lepas, udah lepas saja gitu loh. Kalau bisa lepas kita lepaskan. Kalau tidak lepas ya sudah, bilang saja. Nanti kalau mau dioperasi lepas giginya nggak apa-apa ya dia. Berarti dokter anestesinya merangkap sebagai dokter gigi. Nah, gigi goyang apa? Tapi jangan paksa lepas. Nah, gigi palsu harus kita tekan, ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Harus informasi itu ya, karena ada sekarang ini yang susahnya itu adalah harga, harga bulu mata yang lebih mahal daripada harga operasinya. Kalau kita pasang lip apa di sini, tap di sini, ketarik bulu matanya nanti. Pos operatif dan nuntut, mana bulu mata saya? Karena sulam itu mahal. Ya, ini susah ya. Nah, makanya preoperatif kita harus sampaikan. Oke. Ya. Baik. Ada sesi pada seksi sesarian. Kita sudah mendengar tuntunan preoperatif, kita sudah tahu perubahan fisiologis yang terjadi. Lalu tekniknya apa sekarang? Kita sudah lihat nih, pasien nilainya sudah beda nilai, yang B-nya sudah, lemonnya sudah. Kita lihat ini. Seksio cesaria itu apa? Adalah melahirkan bayi melalui insisi abdominal dan dinding terus, ya. Tindakan anestesi yang biasa dilakukan adalah anestesi regional dan anestesi umum. Ada dua, regional dan anestesi umum. Ya. Anestesi regional dibagi atas spinal anestesia ya, dan epidural anestesia. Ya. Jadi ada anestesi spinal dan anestesi epidural. Kemudian anestesi. Kita lihat apa itu anestesi spinal anestesia. Keuntungannya, tekniknya sederhana. Oh, jadi gimana ini? Oh, tapi jaringnya susah. Ya, tekniknya sederhana, induksinya cepat. Begitu kita masukkan obat, 2 menit, 3 menit, silakan. Nah, jadi induksinya cepat. Kontak dengan bayi itu kontak antara bayi dengan obat-obatan minimal karena hanya mempengaruhi di daerah saraf belakang saja, ya, jadi minimal. Jadi pasiennya sadar, jadi pasiennya masih bisa sadar, masih bisa tidak musik. Kayak apa sih kalau operasi pakai musik? Nah, ada di dalam. Yang mau ngaji silakan, kita musik lagi. Malah ada yang request, udah tutup. Ada request. Benar, kalau di rumah sakit itu Pak boleh request apa kasih dana. Boleh, ya kasih dana. Cuma yang nggak mau itu operatornya. Saya suka kasih dana. Jadi ada konflik, ya. Jadi pasiennya sadar. Kalau sadar, bahaya aspirasinya sedikit. Kenapa? Karena dia muntah dia sadar. Saya. Tapi kalau dia nggak sadar, dia muntah, dia akan masuk ke dalam organ. Jadi itu keuntungannya, ya. Oke. Kerugiannya adalah apa kerugiannya? Hipotensi. Karena dalam begitu kita masukkan dalam spinal, masukkan obatnya, ketinggian dikit, tensinya langsung turun. Zut. Apalagi kalau high spinal, spinalnya tinggi. Kalau biasa-biasa tensinya palingan turun 10 sampai 20%. Jadi dari 110 ke 90 atau ke 1000. Kadang-kadang 80. Tapi ada suatu ketika tensinya itu begitu kita masukkan obat anestesi spinal, dosisnya kebanyakan atau suntiknya kecepatan, nyuntiknya kecepatan, tensinya langsung 40. Bradikardi 40. Nah ini bahaya. Tadi saya ceritakan, begitu kita masukkan ke high spinal, pasiennya langsung saturasi dari 100 turun ke 70, 60, 90, 70, 60 dan 0. Pasiennya gitu. Jadi bahaya ya. Ini bahaya sebenarnya. Makanya sebenarnya begini masuk. Oke. Ada mual muntah intrapartum. Jadi kalau tensinya turun,
pasiennya mual. Jadi kalau dia mual, awalnya diawali dengan heart rate-nya turun, bradikardi dulu. Kemudian dia masih mual, itu tensinya turun, ya, dia mual. Kemudian post operatif, operasi ada spinal headache, post spinal headache ya, post